Shalom saudara, sekarang bersama dengan Elke Wijanarko. Kembali kita masuk di dalam suatu sesi Be ready for His coming. Be wise, don't be foolish. Saudara yang kekasih, di dalam penantian kita untuk kedatangan Tuhan Yesus, kita harus menjadi bijaksana, tidak menjadi bodoh, apalagi menjadi masa bodoh. Saudara-saudara yang kasih, bila kita menanti kedatangan Tuhan dengan cuek aja, dengan masa bodoh, Tuhan mengajar kepada kita dengan suatu pengajaran yang keras sekali, saudara. Ya, bila kita diperkatakan di sini, kalau kita ini bodoh, maka ada pengajaran nih untuk mengajar kita supaya kita ini mau belajar, ya, tidak menjadi masa bodoh, tapi mau belajar. Hari ini terdapat di dalam Amsal 30 ayat yang ke-24. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Ya, cekatan di sini adalah paling bijaksana. Ya, paling bijaksana. Ya, yaitu yang pertama semut. Ya, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi juga ada di istana raja-raja. Saudara, pada hari ini kita mau bahas terlebih dahulu tentang semut, saudara. Ya. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Semut ini adalah, kita tahu saudara, bahwa semut ini adalah bangsa yang sangat lemah, ya, kecil sekali. Ya. Badannya kecil sekali, hanya berapa mili aja seperti itu. Tapi semut ini terkenal sekali adalah serangga yang bersosial, serangga yang koloni, ya. Dan dia itu memiliki hubungan antara dengan sesamanya itu sangat erat. Ya. Semut ini adalah suatu serangga yang mempunyai perutnya 2, ya, mempunyai suatu seperti apa, antena seperti itu, ya, di mana dia memang bisa berhubungan dengan teman-temannya tuh lewat antena. Saudara pasti pernah melihatnya, di rumah saudara pasti ada semut. Ya. Ketika saudara melihat ada satu semut, ya, dia mendekati, mungkin ada gula di situ, dia datang mendekati. Kemudian sebentar lagi saudara akan melihat, dia nggak sendiri lagi, dia akan datang lagi dengan yang lain-lain, dan teman-temannya akan datang banyak sekali di situ. Ya. Dan semut ini bisa mengangkat barang yang 10 kali lipat atau bahkan 50 kali lipat lebih besar dari badannya. Dengan pertolongan dari teman-temannya, semua semut ini bisa mengangkat makanan tersebut. Dan dia walaupun nggak kuat, dia bisa menyediakan makanannya. Pada waktu musim panas dia ngumpulin makanannya untuk nanti musim dingin. Semut-semut ini sangat teratur, saudara. Sangat teratur, walaupun dia sangat kecil tapi dia sangat teratur sekali. Ya. Dan semut-semut ini mereka begitu memiliki hubungan antara sesamanya. Ya. Tidak egois. Kalau dia sudah ngumpulin makanan bukan untuk dia tapi untuk yang lainnya. Kalau firman Tuhan berkata kita harus belajar kepada 4 binatang yang terkecil di bumi. Salah satunya adalah semut ini. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita menganggap diri kita ini oke. Ya, seringkali kita ini lebih mengutamakan diri kita daripada yang lain. Seringkali di dalam kehidupan kita ini kita cuek aja dengan yang lain. Seringkali di dalam kehidupan rumah tangga kita ini kita egois. Ya. Tapi Tuhan berkata bahwa kita harus belajar kepada semut, di mana dia binatang yang terkecil tapi sangat bijaksana. Kita diciptakan oleh Tuhan adalah makhluk sosial, bukan individu. Dan kita diciptakan untuk menjadi kerajaannya, menjadi koloninya. Dan kita harus menjadi suatu makhluk yang ada keterkaitan, ketergantungan. Tubuh Kristus, tubuh kita ini, semua terkait semua. Kalau kita dikatakan kita sebagai tubuh Kristus, tidak akan bisa terpecah-pecah. Kita harus terkait, kepala dengan leher, leher dengan badan, badan dengan tangan dan kaki, semua terkait semua. Dan kita harus belajar dengan binatang yang terkecil ini, namun bijaksana. Dan apa yang harus kita pelajari, yaitu sifat karakternya.
Dia tidak egois. Dia mau berkoloni. Dia mau berhubungan satu dengan lain. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Ketika kita menanti kedatangan Tuhan, apakah kita hanya memikirkan diri kita sendiri? Apakah kita hanya self-center? Apakah kita hanya fokus kepada kehidupan rumah tangga kita sendiri? Apakah kita mau juga melihat tubuh Kristus yang lain? Karena ketika kita menanti kedatangan Tuhan dan kita adalah mempelainya, itu adalah kesatuan tubuh Kristus. Dan kita juga mau memperhatikan salah satu bagian terkecil dari tubuh Kristus. Sekalipun itu yang paling hina, tapi itu adalah tubuh Kristus. Pada hari ini, saudara, kita harus bijaksana. Memang keadaan seperti sekarang, keadaan lebih sukar, lebih sulit. Kadang-kadang bisa membuat orang itu menjadi egois. Membuat orang itu lebih mementingkan diri sendiri. Ya, tetapi justru disinilah kita mau belajar menjadi bijaksana. Kita mau belajar dari binatang yang terkecil ini, yaitu semut. Kita mau berdoa. Berdoa tekun, dan semut ini adalah cirinya adalah mereka itu tekun sekali. Mereka sangat rajin dan tekun sekali. Diajarkan juga di sini ketika kita mau berdoa, kita harus tekun. Seperti semut yang tekun sekali. Dalam berdoa kita harus tekun. Terus tekun, terus berdoa, terus berdoa. Sekarang apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, tekunlah engkau berdoa. Tetaplah, teruslah berdoa. Bergaulah terus dengan Tuhan. Bergaulah dengan Roh Kudus. Ya, sehingga kita bisa menanti kedatangannya. Dan kita memiliki hati yang bijaksana. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya hari ini firman Tuhan akan memberkati saudara semua. Dan saudara, kita akan mau berdoa sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini, Tuhan Engkau jamah Tuhan. Biarkan hatinya mereka memiliki hati-Mu Tuhan, sehingga mereka tidak menjadi egois lagi Tuhan. Mereka tidak jadi masa bodoh lagi, tetapi mereka boleh menjadi bijaksana di dalam menantikan kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.